Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan dan penyelesaian untuk soal uji kompetensi keahlian tahun 2026 untuk paket 1, di mana untuk detail informasinya itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat ya video sebelumnya. Nah, untuk detail topologinya seperti ini. Nah, sesuai dengan informasi yang saya sampaikan pada video pembahasan soal, itu kita akan coba untuk menyelesaikan studi kasus ini menggunakan GNS3 ya, agar lebih jelas lagi ya untuk visualisasinya. Jadi, untuk awal kita akan coba gambar dulu, desain dulu topologinya, dimana saya di sini sudah menggunakan GNS3 versi 2.2.54 ya. Kita akan menambahkan beberapa topologi, beberapa perangkat ya sesuai dengan soal. Di sini ada satu perangkat router, ada satu switch ya. Di mana switchnya kita akan gunakan perangkat router juga. Ya, di mana perangkat switchnya akan kita gunakan perangkat mikrotik juga, dan di sini ada dua klien ya, ada klien siswa dan ada klien guru. Jadi kita langsung saja desain topologinya. Di sini kita akan tambahkan dua perangkat router mikrotik ya, di mana yang ini akan berfungsi sebagai router ya sesuai dengan topologi, dan ini adalah switch. Selanjutnya kita akan tambahkan sebuah server ya berbasis Debian server. Terus kita tambahkan juga perangkat komputer ya, PC, dimana kita pakai Debian desktop versi 12.5. Nah, di sini kita akan rename menjadi siswa. Di sini kita rename juga menjadi guru. Oke, ya, jangan lupa kita tambahkan juga untuk cloud-nya ya sebagai sumber internet. Kita beri nama ini internet. Terus kita bisa koneksikan ETH0 ke Ether1 ya. Sesuai dengan soal ya. Kalau kita lihat di soal itu ya, Ether1 itu terhubung dengan internet ya, DHCP server. Oke, di sini tidak ditentukan, hanya di Ether2 itu kita akan membuatkan 3 buah VLAN ya. Ether2 sebagai interface trunking. Jadi berarti router itu akan terhubung dengan switch melalui Ether2. Oke, kita coba tampilkan ya keterangannya, deskripsi portnya. Selanjutnya server Linux-nya itu terhubung ke port 8 ya. Jadi servernya terhubung ke port 8. Jadi kita koneksikan ke port 8. Kita ke ENS 4 saja. Ini Ether 8. Terus untuk VLAN-nya, VLAN range-nya itu dari port 2 sampai port 3 itu VLAN 10. Berarti VLAN siswa VLAN 10 itu adalah VLAN untuk guru ya atau admin. Berarti gurunya kita pilih di sini saja. Oke, VLAN guru. Oke. Jadi untuk VLAN 10 itu dari 2 sampai 3. Terus untuk siswa itu dari 4 sampai 7 ya. Kita akan buat range-nya nanti. Oke ya, yang pasti ini sudah kita setting. Nah, setelah kita koneksikan ya kabel-kabelnya, kita akan mulai proses konfigurasi ya. Seperti itu. Oke, ini switch. Jadi sudah sesuai dengan topologinya. Nanti untuk detail-detailnya di sini agar bisa lebih mudah, kita akan coba kopikan ya, dan kita akan tambahkan catatannya di GNS3-nya. Oke, terus keterangan lainnya. Oke, ini kita kopikan saja. Kita tambahkan keterangan di sisi server. Oke.
Oh ya, itu settingannya, domainnya seperti itu. Terus di router juga kita tinggal kopikan ini. Oke. Ya. Oke, ya. Jadi untuk detail-detail informasi terkait soalnya akan kita tambahkan di layar ya, agar bisa lebih detail lagi. Oke, ini keterangan-keterangannya, membuat zone dengan record sebagai berikut. Web server menampilkan halaman web sederhana. Oke. Ya. Oke, ya kita desain dulu ya. Terus kita, oke ini belakangan ya, untuk hardeningnya belakangan. Oke, langkah awalnya adalah kita akan nyalakan dulu ya semua perangkatnya. Kita akan aktifkan. Nah, di sini kita akan setting dulu untuk router dan switch-nya ya. Untuk langkah awal kita akan setting perangkat router dan switch-nya. Oke, kita tunggu sampai router dan switch-nya berhasil booting. Nah, sudah berhasil, kita akan login. Nah, biasanya ketika pertama kali login kita diminta untuk setting password ya. Admin, passwordnya kosong. Oke, do you want to see software license? Kita pilih no, kita masukkan password. Terus kita berikan identitas ya, system identity set name. Name-nya adalah router UKK paket 1. Terus kita setting romonnya ya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi menggunakan Winbox ya. Jadi kita akan, agar kita bisa akses switch yang di bawah, kita akan setting romon ya. Tools romon set enable yes. Terus secretnya itu admin tkg. Oke, tool romon print. Oke, sudah aktif ya. Terus di switch juga sama, kita akan masukkan passwordnya system identity set name switch. Kita samakan namanya ya, switch garis datar UKK P1. Terus kita setting romon, tool romon set enable yes, secretnya admin tkg. Oke, tool kita coba cek ya, tool romon print. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal buka Winbox untuk setting-setting ya. Jadi kita untuk mikrotiknya dan switchnya kita akan setting via Winbox. Nah, ini sudah kebaca router UKK P1. Kita akan connect. Oke, sudah berhasil masuk ya. Terus kita akan connect via routernya untuk terhubung ke romon switchnya ya. Jadi switchnya kita hubungkan via romon. Oke, kita akan setting dulu. Untuk internetnya harusnya sudah otomatis ya, sudah dapat IP otomatis. Kita harusnya sudah bisa ping ke Google juga. Oke, sudah berhasil ping ke Google ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan buat interface VLAN yang akan aktif di Ether 2 ya. Oke, sesuai dengan soal. Kita akan buat VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 ya, sesuai dengan IP address-nya. Pertama kita buat VLAN 10. VLAN 10 adalah guru admin. VLAN ID-nya 10, terus aktifnya di interface Ether 2. Kita apply, terus kita copy. Di sini kita akan copy formatnya ya, agar bisa seragam ya. VLAN 20 untuk siswa ya. VLAN 20 untuk siswa. Sini kita ganti. Terus kita apply, kita copy lagi untuk VLAN 30 untuk server ya. Kita ganti VLAN ID-nya, apply. Oke, sekarang kita sudah punya 3 VLAN ya, VLAN guru, VLAN siswa, dan VLAN server ya.
Selanjutnya kita akan setting IP address-nya. Kita masuk IP address, kita tambahkan, nah kita sesuaikan saja dengan soal 10.1/24. Terus kita arahkan ke VLAN guru, apply. Terus kita copy saja ya konfigurasinya. Kita ganti jadi 20 ke VLAN 20. Apply, dan yang terakhir adalah 30.1/24 ke VLAN 30. Oke, apply. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat konfigurasi DHCP server untuk VLAN 10 dan 20. Jadi kita buat DHCP server, DHCP setup, kita buat VLAN 10. Next ya. Di sini kita akan buatkan NS-nya ya, karena kita di sini akan buat konfigurasi name server. Kita akan arahkan NS utamanya ke 30.10 ya, ke server, ke IP server yang akan kita setting secara statik nanti. Oke, untuk yang pertama sudah selesai, kita ke VLAN 20. Oke, ya sama, sudah berhasil juga. Nah, jadi DHCP-nya sudah oke. Terus sekarang kita akan buat NAT ya. Kita akan buat NAT. Chain-nya SRC NAT, out interface-nya kita akan arahkan ke internet. Ether 1 ya. Terus kita masuk it. Apply, oke. Sudah selesai untuk yang ini ya, opsi yang ini. Selanjutnya kita akan setting untuk trunkingnya ya, untuk trunkingnya. Jadi ini konfigurasi kita di router sudah selesai. Akan kita lanjutkan kembali nanti pada konfigurasi hardening ya, hardening system. Sekarang kita akan setting untuk VLAN-nya ya. VLAN-nya akan sesuai dengan yang ini ya. Membuat VLAN 10, 20, 30 di switch. Terus kita arahkan ini ya, pada perangkat switch-nya. 2 sampai 3 itu VLAN 10. Ini kita copy saja. Kita copy ke GNS3 ya, sebagai catatan atau note, atau sebagai panduan kita. Oke, kita buka switch-nya. Kita mulai switch-nya. Kita akan buat bridge dulu. Bridge VLAN, kita enter. Terus kita akan tambahkan port-portnya ya. Pertama port trunkingnya kita tambahkan. Terus kita tambahkan juga port Ether 2. Ether 2 akan kita masukkan ke dalam VLAN 10. Oke, apply. Terus kita copy. Ether di VLAN 10 ada Ether 2 dan Ether 3 ya. Oke, sudah. Terus di VLAN 20 itu ada Ether 4 ya. Ether 4 kita apply, terus kita copy. Ether 5 ya sama, masih VLAN 20, dan Ether 6 ya, kita apply. Oke, jadi Ether 2, 3 itu VLAN 10, Ether 4 sampai 7 ya. Berarti di sini harus kita tambah lagi Ether 5, terus kita copy Ether 6 dan Ether 7 ya. Ether 7. Oke, jadi untuk interface VLAN 20 itu ada 4, 5, 6 dan 7 ya. Kalau VLAN 10 itu ada interface 2 dan 3. Dan kita ke yang terakhir, yaitu VLAN 30 untuk Ether 8 ya. Kita apply, oke. Jadi kita sudah tentukan ya yang sesuai. Selanjutnya kita akan buat VLAN-nya. Di sini untuk bridge-nya kita buat bridge default-nya. Terus untuk VLAN 10 itu interface tag-nya Ether 1. Anteg-nya itu kita buat 2 ya, Ether 2 dan Ether 3. Kita apply, oke. Nah ini sudah berhasil ya, Ether 2 dan Ether 3. Terus kita tambah lagi untuk VLAN 20 itu kita arahkan ke Ether
Ether 4, Ether 5, Ether 6, dan Ether 7. Apply. Terus kita ke VLAN yang terakhir, yaitu VLAN 30, itu tag-nya ke Ether 1, untag-nya ke Ether 8. Kita apply, oke, ya sudah berhasil. Kita akan tambahkan ya parameternya agar bisa kelihatan. Oke, di sini sudah kelihatan ya sesuai dengan konfigurasi yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan aktifkan ya fitur VLAN-nya pada bridge-nya. Kita tinggal aktifkan VLAN filtering, terus kita apply. Oke, sekarang harusnya di sisi server ya, di sisi router sudah ada klien yang meminta atau merequest IP ya. Kita bisa lihat di sini langsung tampil ya klien yang sudah merequest IP address ya, yang sudah mendapatkan IP address. Nah, kita bisa buktikan di sini. Kita bisa buka login. Kita akan cek ya apakah PC gurunya dapat IP berapa. Oke, kita tunggu. Ya, kita bisa buka CMD untuk cek IP address-nya. Nah, kita bisa lihat guru dapat IP range 10 ya. Sudah sesuai dengan soal. Dan untuk siswa, kalau kita cek, juga harusnya sudah dapat IP dengan segmen 20 ya. IP A ya sudah dapat IP segmen 20, sudah bisa ping ke internet harusnya. Kita tunggu. Ya, sudah bisa ping ke internet ya. Harusnya sudah bisa browsing juga. Ya, sama halnya juga di sini harusnya sudah bisa connect ke internet. .com. Ya, ini oke, sudah berhasil ya. Sudah dapat IP 10254. DNS-nya 3010, DNS sekundernya 111 dan 8. Ya, ini sudah bisa connect ke internet.